Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil qasmi wal nusyuzi. Faslun ay hada tegese utawi iki iku fasal fi ahkamil qasmi ing dalem nerangaken pira-pira hukume gilir. Fi ahkamil qasmi ing dalem nerangaken pira-pira hukume gilir wan nusyuzi lan burik. Wan nusyuzi lan burik wal awwalu utawi kang awal iku min jihati zauji saking arahe bojo lanang. Wasani utawi kang nomor loro iku min jihati zaujati saking arahe bojo wadon. Wa makna nusyuziha utawi maknane puri'e almar'ah atau zaujah utawi maknane puri'e az-zaujah iku irtifa'uha oleh nyegai zaujah iku irtifa'uha oleh nyegai zaujah an ada'il haqqi saking nekane hak al-wajib kang wajib alaiha ing atase az-zaujah alaiha ing atase az-zaujah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk pada bab yang baru, yaitu masalah hukum-hukumnya qasam dan juga hukumnya nusyuz. Ya seperti nanti masalah taswiyah atau penyamarataan terhadap beberapa istri bagi suami yang memiliki istri lebih dari satu, kesamaannya dalam hal menggilir. Tahu menggilir? Menggilir itu antrian. Karena seorang suami jika memiliki istri lebih dari satu, tentu jatahnya harus rata. Katakan ada 4 istri, maka tidak mungkin di situ istri pertama karena pertama dapat jatah 2 hari, istri kedua di situ 1 hari, istri ketiga di situ misalkan 3 hari, istri keempat misalkan 4 hari malah. Karena yang paling muda misalkan. Jika demikian maka terjadi ketidakserasian atau ketidaksamaan dalam pembagian atau dalam pemberian hak gitu. Ini nanti akan dibahas secara detail dalam fasal ini. Terus alasan kenapa kok bab ini atau fasal ini disebut setelah bab walimah. Ini kata muhasyinya, yaitu nadharan li kaunil afdali fi'luha ba'da dukhuli, karena memandang bahwa yang lebih utama walimah itu dilakukan sesudah jima. Itu kan kemarin sudah kan. Acara walimatul urs itu yang paling afdol waktunya dilakukan sesudah jima.
sehingga fayuhtaju lil qasmi hina idin, maka ketika demikian sangat-sangat dibutuhkan pembahasan bab qasam, artinya bab menggilir ini. Kenapa? Karena nanti kalau walimah itu terjadi setelah jima, maka bagi suami yang memiliki 4 orang istri itu tentunya sudah mengalami beberapa problem, entah itu ketidakadilan misalkan, entah itu cara mengelola waktunya. Kalau dia punya 4 istri bagaimana, itu kan terjadi setelah walimah dan setelah duhul. Nah, oleh karena itu bab ini ditaruh selesai persoalan walimah gitu ya. Kemudian nusyuz itu dijelaskan sesudah bab qasam. Setelah menggilir nanti bahas masalah nusyuz. Kenapa kok nusyuz itu ditaruh setelah menggilir? Kok enggak nusyuz dulu baru menggilir gitu ya? Karena yatarattabu ghaliban ala tarkil qasmi. Rata-rata ngambeknya seorang wanita atau durhakanya seorang wanita kepada suami itu kebanyakan terjadi gara-gara tidak adanya qasam, artinya penggiliran secara rata. Tak adilnya seorang suami itu menimbulkan sang istri bergejolak amarahnya sampai berani durhaka. Terus ini ada yang menarik dalam judul atau tarjamah ini, itu ada lafadz al-qasmi. Dalam pembahasan kali ini lafadz al-qasmi ini qafnya dibaca fathah, sinnya disukun, jadi qasmun. Qasmun itu artinya al-adlu bainaz zaujat, berbuat adil kepada para istri. Itu maknanya qasmun, sinnya sukun. Karena nanti ada lafadz qasam, qafnya di fathah, sinnya di fathah. Kalau qaf dan sinnya di fathah maka maknanya beda, yaitu al-yamin, sumpah. Nanti juga ada babul qasam, itu ada di belakang, bab yang menerangkan masalah sumpah ini. Makanya saya tuntut santri harus bisa membedakan, meninjau dari cara membacanya, karena itu berpengaruh terhadap maknanya. Salah harokat, salah makna dan salah maksud. Kalau qafnya di kasroh, sinnya disukun, al-qismu itu maknanya an-nasib, bagian. Al-qismul awal wal qismus sani wal qismus salis, bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Itu qafnya di kasroh, berarti qismun. Paham ya? Qismun, qasmun, qasam, itu beda. Terus yang terakhir itu ada al-qisam, qafnya kasroh, sinnya yang fathah. Qisam itu jam'u qismah, jamaknya lafadz qismah. Artinya apa? Qismah itu tamyizul ansiba, membedakan atau memilah beberapa bagian dari satu bagian dan bagian yang lainnya. Contoh begini, ada anggur satu sak. Anggur yang bagus ditaruh selatan, anggur yang busuk ditaruh di utara. Itu nyaman memilah. Memilah itu bahasa Arabnya qisam atau qismah, jamaknya yaitu qisam. Ini kalau tanpa harokat maka semuanya ini sama, qaf sin mim. Kalau qasmun berarti bab sekarang ini adil terhadap beberapa istri maknanya.
Kalau qasam itu berarti sumpah. Kalau kismun itu berarti bagian. Kalau kisam itu jamaknya kismah, artinya memilah. Yes, paham ya? Ya pada kena jima bi jamak itu juga sama. Jumat dengan Jumu'ah itu juga sama, artinya sama-sama punya perbedaan. Kalau Jumat, kengen para santri, lafdul Jum'ah fi lughatil Arabiyyah itu menunjukkan arti satu pekan, satu minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu mana? Jumat. Kalau Jumu'ah itu apa? Maknal yaum atau ismul yaum, nama satu hari, yaitu hari Jumu'ah yang kita kenal. Makanya sebab para hampir mirip-mirip dengan kebenaran. Logat itu logat Jawa itu bener. Jawa sing Jawa kuno itu biasanya menyebut nama Jum'ah itu dengan Jumu'ah, iya kan? Dino apa? Panggulane dinone dino Jumu'ah. Itu biasa neng Jawa. Itu yang lebih mendekati kebenaran secara penyamaran lagi lughatil Arabiyyah. Jadi ini perlu dan sangat penting santri harus bisa membedakan. Cara bacanya beda, maka mengarah pada makna yang berbeda. Pun. Kemudian wan nusus itu apa? Dalam kitab Taushih ala Ibni Qasim al-Ghazi disebutkan secara bahasa, nusus itu isyanul mar'ati li ba'liha wa bugduha lahu. Durhakanya seorang istri kepada seorang suami dan bencinya atau kebencian dari seorang istri terhadap seorang suami itu disebut nusus. Dan ini nanti akan dibahas, makanya hati-hati. Nusus itu sebetulnya secara asal dan secara umumnya nusus itu bisa dimiliki oleh dua pihak. Suami itu bisa durhaka sama istri, istri juga bisa durhaka sama suami. Tapi golibnya secara umum dan secara tradisi yang paling banyak terjadi itu durhakanya seorang istri kepada seorang suami. Ini kitab yang ngomong. Tapi laki-laki jangan kegeeran, laki-laki juga punya potensi untuk durhaka. Makanya matermo keharapannya ngaji kitab ini, suami dan istri itu ada perasaan kesadaran di hati, supaya saling menjaga, saling membenahi satu dengan yang lainnya. Ya sang suami jangan sok-sok merasa imam gitu gitu. Ya sang istri juga jangan sok-sok menjadi ibu rumah tangga. Itu nanti malah repot karena tidak mau ngalah. Nanti ada persoalan di sini. Kalau dalam Bajuri itu an-nusus itu al-khuruj anit ta'ati mutlaqan. Keluar dari ketaatan berarti tidak patuh terhadap suami atau suami yang tidak patuh terhadap istri. Ketidakpatuhan tersebut itu yang disebut nusus. Makanya kata saya tadi malam, nusus itu makna yang lumrah terjadi di zaman sekarang itu ngambek atau ngambul atau tidak suka. Apa boleh malam kan? Banyak kan? Tidak suka, tidak berkenan, ngambul, terus ngambek apa boleh? Cuek itu juga tidak suka. Jadi semua itu nanti akan dibahas dalam persoalan ini. Yang pertama, al-awwal
itu min jihati zauj, qasam menggilir istri itu nanti mengarah pada seorang suami, artinya berasal dan muncul dari sudut pandang seorang suami. Kenapa? Li'annahu wajibun 'ala zauj, karena qasam menggilir istri secara rata itu wajib dilakukan oleh seorang suami. Yang dimaksud di sini suami bukan sayyid yang memiliki budak. Yang dimaksud di sini suami murni, dan istrinya memang istri, bukan budak yang dimiliki. Jadi ini khusus terhadap para suami. Apabila sang suami itu balik usianya, kemudian berakal, maka wajib harus memberi jatah kepada seorang istri secara rata, bitaswiyah, dengan takaran yang sama. Kalau istri pertama 1 malam, mulai maghrib sampai subuh, istri kedua harus sama, mulai maghrib sampai subuh 1 malam. Istri ketiga pun juga sama. Jadi nikah bagi laki-laki yang sudah siap untuk at-tazawwuj melebihi dari 1 orang istri. Bengal lagi abi ini lebih dari sitong, 2, 3 atau 4. Mentak bengal berarti takuan berarti. Ya enggak sengoca. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Men sampean pancen takuan dioreng. Untuk tidak bisa berbuat adil, ya sitong kuwi rasanya banyak. Sitong kuwi kadang mau pelengan. Boleh nambah sampai 3. Pun